Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Kamis, tanggal 19 November 2020, hari Kamis, malam Jumat. Malam yang satu sisi penuh misteri katanya, satu sisi ada yang menyebut malam untuk sunnah Rasul gitu ya. Saya juga heran kenapa harus di hari Kamis gitu ya. Kalau mau melakukan hubungan suami istrinya kan bisa kapanpun. Yang namanya kebaikan itu bisa kapan aja sebetulnya. Nggak tergantung waktu, nggak tergantung jam, nggak tergantung hari. Kapanpun boleh mengerjakan kebaikan. Kapanpun boleh mengerjakan sebuah amal-amal kebaikan. Tidak ada yang membatasi. Semua hari sama, semua jam sama, semua waktu sama. Kebaikan bukan tergantung harinya, perbaikan bukan tergantung waktunya, kebaikan bukan tergantung kapan Anda mengerjakan, kebaikan tergantung dari niat Anda, tergantung dari isi pikiran Anda. Coba aja. Kalau Anda berbuat baik jam 1 pagi, apakah terus tidak disebut kebaikan? Kalau Anda berbuat kebaikan jam 12 siang, apakah berubah menjadi kejelekan? Kalau Anda berbuat kebaikan jam 3 sore, apakah jadi kejelekan? Sebaliknya, ketika Anda berbuat kejelekan jam 3 pagi, apakah jadi kebaikan? Tidak. Kebaikan tetap kebaikan. Dimanapun, kapanpun kita mengerjakan. Lepaslah dari batasan-batasan waktu. Lepaslah dari batasan-batasan hari. Semuanya boleh. Semuanya hari itu baik, semuanya waktu itu baik. Kapan Anda mau buat baik, kerjakan. Kapan mau buat jelek, dihindari. Itu saja. Jagalah pikiran Anda dengan hal yang baik. Jagalah pikiran Anda dengan hal-hal yang menyenangkan. Isi pikiran Anda dengan hal yang positif. Hari ini, hari kedua saya memberikan kelas Platinum AMC kepada seorang dari Sragen yang beliau belajar dengan kesungguhan, belajar dengan penuh semangat, dan tadi dia belajar sesuatu yang bagi dia baru dan buat dia kaget karena dia selama ini belajar hal-hal yang pergi ke teman-teman spiritual, disuruh mandi kembang, disuruh pakai barang gaib katanya dan sebagainya, hanya untuk merasakan energi, hanya untuk bisa mendeteksi energi benda. Begitu tadi belajar hanya 5 menit, 10 menit dia kaget, bisa ya katanya, bisa mendeteksi benda, bisa mencari benda yang hilang, bisa menembus tembok bendanya, bisa dimanapun. Ternyata manusia itu hebat, tidak perlu diaktifasi, tidak perlu dibuka-buka, tidak perlu diisi-isi apapun, sudah sakti dari sananya. Itu kata Bapak tadi, dan itu memang faktanya. Manusia itu sakti dari sananya, manusia itu hebat dari sananya. Tidak perlu duduk-duduk di pinggir sungai, tidak perlu duduk di pinggir laut, tidak perlu duduk di tengah hutan, di atas gunung, berpuasa lama-lama, duduk meditasi yang capek, tidak perlu baca wiritan yang banyak-banyak, tidak perlu apalagi ya, dibuka-buka yang katanya mata batinnya, tidak perlu lagi diisi-isi energi, tidak perlu lagi diaktifasi, sudah aktif, sudah terbuka, sudah siap digunakan. Tinggal Anda bisa mengenalinya, bisa mengontrolnya, dan bisa memaksimalkannya. Ingat, berarti tidak perlu Anda mencari bagaimana caranya membuka mata batin, caranya mengisi energi, tidak ada gunanya, tidak ada yang dibuka sebetulnya. Membuka cakra, tidak ada yang dibuka, semuanya kembali ke pikiran Anda. Itu murni hasil dari pikiran Anda sendiri, tanpa aktivasi, tanpa buka-buka, tanpa apapun. Tuhan sudah maha baik, ngasih kita pikiran, ngasih kita perangkat, ngasih kita senjata yang bisa kita gunakan untuk apapun juga. Terserah Anda. Itulah hebatnya manusia, dan tentu hebatnya Tuhan yang menciptakan kita. Mengenali kesaktian diri berarti mengagumi kebesaran Tuhan sebagai pencipta kita. Menyadari kehebatan diri berarti menyadari dan mengakui kehebatan Tuhan sebagai penguasa dari semesta ini. Semuanya harus dimulai dengan mengenali diri kita dulu. Kalau Anda tidak kenal bahwa diri Anda hebat, diri Anda sakti, Anda akhirnya tanpa disadari mengecilkan Tuhan. Anda sibuk mencari cara membuka mata batin, sibuk mencari cara mengisi energi, mengaktifasi, dan macam-macam sebagainya. Anda sedang mengecilkan Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak pernah mempersulit makhluknya. Tuhan sudah
menyediakan semua perangkatnya di kita. Tidak perlu Anda buka-buka lagi, tidak perlu diaktifasi lagi, dan tidak perlu diisi-isi lagi. Kita hanya perlu sadar bahwa kita adalah manusia. Kita hanya perlu menyadari bahwa kita adalah makhluk Tuhan yang dibekali dengan perangkat yang penuh kesempurnaan, yaitu pikiran kita. Kita hanya perlu sadar, perlu eling kalau bahasa Jawanya, sadar, eling sebagai manusia. Banyak orang tidak hidup sebagai manusia, banyak orang tidak hidup sebagai makhluk yang Tuhan inginkan. Hidupnya mungkin manusia, tapi tidak pakai pikiran. Buktinya masih mencari-cari bagaimana membuka cakranya, bagaimana mengisi energinya, bagaimana mengaktifasi. Padahal semuanya sudah ada, sudah disediakan oleh Tuhan, tinggal digunakan. Dan tadi ketika Bapak ini belajar, dia mengatakan bahwa pantesan banyak orang yang belajar ilmu jadinya gila, kena salah belajarnya, apalagi dengan bahasa-bahasa kiasan. Kata Bapak tadi ya, di ilmu-ilmu Jawa banyak bahasa kiasan Mas, dan saya baru sadar semua kiasannya saat ini setelah belajar AMC 2 hari ini. Nah, ini juga berbahayanya. Anda belajar ke orang yang salah, yang hanya tahu sekilas-sekilas, hanya tahu kiasannya, Anda dengarkan, Anda terapkan, jadinya Anda gila. Tentu Anda sudah sering mendengarkan banyak orang gila karena ilmu, banyak orang stres karena dia pergi ilmu ke atas gunung, ke pinggir laut, ke sungai, berendam, pergi ke orang pintar dan sebagainya. Orang yang mengaku pintar, maaf, saya koreksi. Jadi itu bahayanya. Kenapa? Karena salah memahami, jadinya pikirannya tambah kacau, tambah konslet, bukan malah tambah pinter, malah tambah stres, malah tambah gila. Hati-hati itu dan waspadalah. Oke? Hari ini hari Kamis, saya doakan hidup Anda semuanya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari penuh dengan kecerdasan, semakin hari penuh dengan kesadaran sebagai manusia. Ingat, Anda manusia. Bukan hewan, bukan tumbuhan. Manusia itu hebat. Manusia itu punya power yang besar. Harusnya manusia satu dengan manusia lain saling menghormati. Kenapa? Karena sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, sama-sama punya mata dua, sama-sama punya tangan dua, sama-sama punya kaki dua. Harusnya saling menghormati, bukan saling menghina, bukan saling melemahkan. Karena saya, Anda, dan semuanya adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Tidak peduli apa pakaian Anda, tidak peduli apa warna baju Anda, tidak peduli apa warna kulit Anda, tidak peduli apa warna mata Anda. Selama Anda masih sama, berdiri, punya tangan dua, mata dua, maka Anda dan saya dan semua orang itu sama-sama sebagai manusia. Harusnya saling menghormati. Mungkin saya lebih sadar, teman-teman AMC lebih sadar, Anda hanya belum sadar, itu saja bedanya. Belum menyadari, itu saja. Kenapa belum menyadari? Karena kurang ilmunya, belum tahu ilmunya, belum tahu caranya. Bukan karena belum diaktifasi, bukan karena belum dibuka mata batinnya, bukan karena belum diisi energi. Hanya Anda belum sadar, belum tahu ilmunya, belum tahu caranya. Maka bangunlah, sadarlah sebagai manusia. Selamat malam, selamat istirahat. Izinkan malam ini tubuh Anda istirahat. Izinkan malam ini semua sel-sel tubuh Anda menikmati waktu yang tenang untuk direlaksasi, untuk berkembang menjadi sel-sel yang baru, yang lebih bagus, yang lebih produktif lagi, sehingga tubuh Anda makin hari makin sehat. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.